Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan tetap selalu sehat dan bersemangat untuk menghadapi SKD CPNS 2021 ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang kali ini akan membawakan tentang kumpulan soal TKP yang berhasil kami kumpulkan dari FRSKD pada hari pertama dan kedua seleksi CPNS 2021. Dan selain itu juga akan saya sajikan tentang bagaimana cara menjawab soal SKD, maksud saya soal TKP dengan cepat dan tepat. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli. Dan kepada yang belum, mohon untuk di-subscribe dan share channel Guru Peduli ini kepada teman-teman yang lain. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke cara menjawab soal-soal TKP dengan cepat dan tepat. Sebelum saya menyajikan tentang atau membahas tentang cara menjawab soal-soal TKP dengan cepat dan tepat, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengingat kembali 6 aspek kepribadian yang dinilai dalam TKP SKD CPNS 2021. Yang pertama adalah pelayanan publik. Yang kedua adalah jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Ingat ya rekan-rekan semuanya, setiap soal itu hanya memuat tentang satu aspek kepribadian yang dinilai ya. Kenapa? Karena masing-masing aspek ini ya memiliki nilai yang sama. Makanya sangat tidak mungkin di dalam satu soal itu terdiri dari lebih dari satu aspek. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena nilainya ya atau cara menilai TKP ini, soal TKP ini kan bergradasi 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi tidak mungkin di dalam satu soal terdiri dari dua aspek. Karena apa? Masing-masing aspek nilainya sama ya. Aspek pelayanan publik sama pentingnya dengan aspek jejaring kerja. Begitu juga dengan aspek sosial budaya. Nah, dengan nilai bergradasi 5, 4, 3, 2, 1 itu pasti ya satu soal hanya mengukur satu aspek kepribadian. Oke, berikut ini saya sajikan bagaimana cara menjawab soal TKP dengan cepat dan tepat ya. Yang pertama adalah baca pilihan jawaban dengan cepat ya. Dari 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E ya, kita baca dengan cepat, baru kemudian kita tentukan aspek kepribadian yang dinilai. Apakah anti radikalisme, apakah profesionalisme, apakah teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian setelah itu baru kita baca soalnya dan kita tentukan pilihan jawaban yang terbaik. Sebetulnya saran saya kalau menggunakan teknik ini ya, karena teknik ini bertujuan untuk menyingkat waktu untuk menjawab dengan cepat dan tepat, artinya baca soalnya ini bisa di skip karena kita sudah tahu dari 5 pilihan jawaban yang kita baca ya, kita sudah tahu aspek mana yang dinilai. Oke. Untuk lebih jelas dan singkatnya akan saya berikan contoh pada soal nomor 1 dan 2 berikut ya, mengerjakan dengan cara ini. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Misalnya pada soal nomor 1, rekan-rekan dihadapkan pada 5 pilihan jawaban sebagai berikut. A. Berkonsultasi kepada dokter kepala karena saya kurang yakin apakah calon akseptor tersebut dapat divaksin atau tidak. B. Menyuntikkan vaksin karena orang tersebut sangat membutuhkan surat vaksin sebagai syarat perjalanan. C. Menyuntikkan vaksin kepada orang tersebut agar target program vaksinasi dari pemerintah segera tercapai. D. Menyuntikkan vaksin karena orang tersebut terlihat sangat sehat dan tensi darahnya pun normal. E. Memberinya surat vaksin agar ia bisa melakukan perjalanan dan memintanya kembali menemui saya setelah perjalanan. Baik rekan-rekan, dari 5 pilihan jawaban ini lalu kita dengan cepat menentukan tentang apa sebenarnya soal ini atau aspek apa yang dinilai dari soal ini. Coba rekan-rekan tentukan. Kemudian
Setelah Anda menentukan apakah ini pelayanan publik, jejaring kerja, atau sosial budaya, atau yang lain, baru kemudian rekan-rekan membaca soalnya dengan cepat. Oh, ini ternyata tentang pelayanan publik. Setelah kita tahu pelayanan publik, baru kita tentukan jawabannya. Kira-kira yang bernilai 5 mana? Baik, yang bernilai 5 adalah A, berkonsultasi kepada dokter kepala karena saya kurang yakin apakah calon akseptor tersebut dapat divaksin atau tidak. Nah, rekan-rekan bisa membaca soalnya tadi ya. Oke, kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah menyuntikkan vaksin karena orang tersebut terlihat sangat sehat dan tensi darahnya pun normal. Ya, dalam video kali ini saya hanya akan memberikan contoh atau pilihan jawaban yang bernilai 5 dan 4. Saya tidak akan bahas pilihan jawaban yang bernilai 3, 2, dan 1 karena tujuan kita adalah untuk meraih nilai yang terbaik. Jadi rekan-rekan, seperti itu tadi cara mengerjakannya ya. Apa tadi? Kita baca pilihan jawaban yang tersedia dengan cepat, kemudian kita menentukan aspek kepribadian apa yang dinilai. Ini tadi adalah pelayanan publik. Baru kemudian kita cek soal untuk mengkonfirmasi apakah tebakan kita tadi atau prediksi kita tentang soal mengenai aspek kepribadian apa yang ditanyakan dalam soal ini sebagai konfirmasi saja. Setelah itu kita bisa memilih jawaban yang tepat. Oke rekan-rekan, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Misalnya Anda mendapatkan pilihan jawaban seperti ini. A. Membiarkannya karena tetangga saya tersebut adalah seorang kepala desa, pasti sudah tahu tentang aturan PPKM. B. Mengingatkannya untuk mempertimbangkan kembali acara yang berpotensi mengundang keramaian tersebut. C. Mengingatkannya dan memberikan saran agar acara inti tetap bisa berlangsung tanpa harus melanggar aturan PPKM. D. Mengingatkannya agar menunda hajatan pernikahan tersebut sampai masa PPKM berakhir. Atau E. Menegurnya dan mengingatkannya agar ia sebagai kepala desa dapat memberi contoh yang baik kepada warganya. Nah, kita tentukan kira-kira aspek mana ini ya. Ya, kalau menurut saya ya, ini adalah tentang aspek masih tentang pelayanan publik. Coba kita cek dengan soal berikut ini ya. Oke, soal nomor 2. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan untuk mengawasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Anda mendengar minggu depan salah satu tetangga Anda yang kebetulan juga seorang kepala desa hendak mengadakan hajatan pernikahan anaknya yang berpotensi mengundang keramaian. Apa yang Anda lakukan? Baru kita pilih jawabannya. Iya, jawaban yang bernilai 5 adalah C. Mengingatkannya dan memberikan saran agar acara inti tetap bisa berlangsung tanpa harus melanggar aturan PPKM. Artinya dua-duanya dapat. Acaranya bisa berlangsung, tapi tetap memenuhi atau mentaati peraturan atau aturan PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pilihan yang bernilai 4 adalah mengingatkannya untuk mempertimbangkan kembali acara yang berpotensi mengundang keramaian tersebut. Gitu ya rekan-rekan. Seperti tadi saya bilang, saya hanya akan menerapkan atau mencoba praktek menjawab soal dengan cepat tersebut pada soal nomor 1 dan 2. Soal berikutnya kita akan kerjakan seperti biasa. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, ketika Anda sedang memberikan layanan kepada masyarakat, tiba-tiba ada seorang yang ternyata adalah tetangga dekat Anda menyerobot antrian dan meminta untuk didahulukan karena ia terburu-buru dan ada keperluan lain. Apa yang Anda lakukan? Ya, kira-kira tentang apa ini aspeknya? Iya, menurut saya ini masih tentang aspek pelayanan publik. Ya, jadi soal nomor 1, 2, dan 3 tadi adalah tentang pelayanan publik. Oke, kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat atau yang bernilai 5 adalah Oke, C ya, memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. Artinya kita harus tetap adil. B,
Yang bernilai 4 adalah memintanya untuk kembali ke antrean dan bersabar, meskipun itu adalah tetangga dekat Anda. Oke, jelas ya rekan-rekan? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Nomor 4. Pernyataan berikut ini yang paling cocok menggambarkan tentang diri Anda semasa Anda sekolah atau kuliah adalah A. Saya lebih menyenangi tugas-tugas individu karena ketika mengerjakan tugas kelompok selalu ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi. B. Saya lebih menyenangi tugas-tugas kelompok karena menurut saya suatu tugas akan menjadi lebih ringan ketika dikerjakan oleh banyak orang. C. Saya selalu berusaha menjadi yang terdepan di kelompok saya berada. D. Saya lebih mengutamakan keberhasilan bersama ketika mengerjakan tugas-tugas kelompok. Atau E. Saya menyukai tugas atau kerja kelompok karena saya bisa mengandalkan rekan dalam kelompok saya untuk mendongkrak nilai saya. Oke, menurut rekan-rekan, jawaban yang bernilai 5 adalah Oke, delta jawaban yang bernilai 5. Apa itu? Lebih mengutamakan keberhasilan bersama ketika mengerjakan tugas-tugas kelompok. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang team player. Kira-kira aspek kepribadian apa ini? Aspek kepribadian jejaring kerja. Artinya mampu membina kerjasama dengan orang lain. Jawaban yang bernilai 4 adalah saya lebih menyenangi tugas-tugas kelompok karena menurut saya suatu tugas akan menjadi lebih ringan ketika dikerjakan oleh banyak orang. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 5. Memiliki koneksi dan hubungan baik dengan pejabat dan pengusaha dapat memberi kemudahan ketika Anda menjalankan tugas atau pekerjaan kantor. Bagaimana Anda membangun, membina, memelihara, dan menjaga hubungan baik dengan mereka? Oke, kira-kira tentang apa aspeknya? Ya, tentukan aspek jejaring kerja. Ya, nomor 4, 5 adalah aspek jejaring kerja ya. Nah, untuk kemudian yang harus kita tentukan adalah pilihan A, B, C, D, dan E ini yang mana yang menunjukkan bahwasanya Anda atau yang mana yang menunjukkan bahwasanya pilihan tersebut merupakan cermin dari kemampuan Anda bekerja sama atau menjalin, memelihara, dan menjaga kerjasama dengan orang lain. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Selalu bersikap jujur, terbuka, dan tulus dalam menjalin dan memelihara relasi dengan mereka. Itu yang terbaik, nilai 5. Nilai 4-nya adalah selalu menjalin dan memelihara hubungan dengan mereka dengan berlandaskan pada rasa tanggung jawab. Begitu ya rekan-rekan. Oke, mari kita langsung masuk ke soal yang menjalankan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Dan Anda adalah ketua tim monitoring sosialisasi program vaksinasi COVID-19 yang beranggotakan 5 rekan kantor Anda. Bagaimana cara Anda menjalankan tugas dan pekerjaan tersebut dari rumah? Ada pilihan A, membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas anggota tim dan menyelenggarakan rapat koordinasi berkala secara daring. B. Menjelaskan tujuan monitoring, membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas anggota tim, mengadakan rapat harian secara daring setiap pagi, dan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan tugas oleh anggota tim. C. Membagi tugas dan mempercayakan pekerjaan kepada setiap anggota tim serta mengadakan rapat ketika diperlukan. D. Menjelaskan tujuan monitoring, membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas anggota tim, mengadakan rapat harian secara daring setiap pagi serta menyemangati, memfasilitasi, dan memonitor pelaksanaan tugas oleh anggota tim. Dan E. Menjelaskan tujuan monitoring, membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas anggota tim, mengadakan rapat harian secara daring setiap pagi, serta memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas oleh anggota tim. Oke, rekan-rekan, kira-kira yang mana yang bernilai 5? Oke, untuk soal ini saya sengaja memberikan jawaban yang bernilai 5, 4, dan 3. Yang bernilai 5 adalah delta, menjelaskan tujuan monitoring, membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas anggota tim. Oke, ini yang bernilai 5.
Apa bedanya antara yang bernilai 4 B dengan bernilai 5? Ada kata menyemangati di sini ya. Di sini ada memfasilitasi, di sini tidak hanya memfasilitasi tapi juga menyemangati dan memonitor pelaksanaan tugas oleh anggota tim. Ya, apalagi pekerjaan tersebut dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kita harus memonitor pelaksanaan tugas sebagai seorang ketua kelompok. Itu kita harus memonitor pelaksanaan tugas dan memfasilitasi. Kemudian ada satu lagi yang bernilai 3. Yang bernilai 3 itu adalah E ya. Sedikit perbedaan di sini. Di sini hanya mengevaluasi, sementara di sini memonitor ya. Ada perbedaan kata memonitor dan mengevaluasi. Yang tepat adalah delta. Kalau tidak setuju dengan jawaban ini, silahkan ditulis di dalam komen, nanti saya jawab ya rekan-rekan. Mari kita langsung masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah salah seorang staf di kantor Anda atau salah seorang staf di kantor yang Anda pimpin akhir-akhir ini menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan karena mengalami demotivasi. Ya, kata kuncinya adalah demotivasi. Padahal sesungguhnya staf tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Di atas rata-rata maksud saya. Sebagai pimpinan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Sebagai pimpinan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Apakah A menegur dan mengingatkannya untuk dapat memperbaiki lagi kinerjanya? Tidak salah jawaban itu. B. Mengundang dan mengajaknya berdiskusi empat mata dan mengevaluasi kinerjanya yang menurun akhir-akhir ini. Atau C. Mengajaknya makan siang sambil mengobrol santai, mencoba menggali informasi tentang masalah yang sedang dihadapi, memberi saran dan memotivasinya. Atau D. Menasihatinya agar terus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya. Atau E. Menegur dan memberinya peringatan keras agar ia mau bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya yang lebih baik. Rekan-rekan, sebagai pimpinan ya atau kepala kantor, tentunya Anda harus punya cara yang baik ya. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Ya. Anda mencoba mengajaknya makan siang ya sambil mengobrol, artinya Anda mencoba menciptakan suasana yang kondusif ya. Kemudian mencoba menggali informasi tentang masalah yang sedang dihadapi, ini personal ya. Jadi lebih humanis Anda menjalankan tugasnya. Seorang pimpinan yang humanis itu biasanya disegani ya, dan bisa menginspirasi bawahannya. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie yang bernilai 5, kemudian yang bernilai 4 adalah Bravo, mengundang dan mengajaknya berdiskusi empat mata dan mengevaluasi kinerjanya yang menurun akhir-akhir ini. Jelas ya rekan-rekan? Semoga menjawab atau semoga memberi pencerahan kepada rekan-rekan semuanya. Sekarang masuk ke soal berikutnya. Nomor 8. Akhir-akhir ini ada cukup banyak orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan pembuatan konten YouTube mereka yang pada dasarnya motifnya adalah monetasi atau uang. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menghujat, menghina, dan menista agama lain. Apa sikap Anda ketika Anda menemukan konten sosial media yang menghina agama yang Anda anut? Saya akan A. Marah dan mencari pembuat konten tersebut untuk membuat perhitungan atau mempertanggungjawabkannya. B. Marah dan melaporkan konten tersebut kepada pihak yang berwajib. C. Melaporkan kepada pihak yang berwajib karena konten tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. D. Memberitahu pihak Kemenkominfo dan mengusulkan untuk segera men-take down konten tersebut karena dapat mengganggu toleransi beragama yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. E. Membiarkannya dan memilih untuk tidak menontonnya. Saya yakin ini tentang apa rekan-rekan? Aspek kepribadian apa? Kira-kira? Iya, ini adalah tentang aspek kepribadian yang terakhir, yaitu anti radikalisme atau bagaimana kita mensikapi ya perbedaan. Jawaban yang tepat menurut rekan-rekan apa?
Ya, yang tepat adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib karena konten tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Kita tidak perlu marah, ya. Alfa ini kenapa tidak bernilai 5? Ya, ketika ada seseorang yang menghina, menghujat, kita tidak perlu menanggapinya dengan marah. Marah boleh, tapi harus kita kelola kemarahan tersebut. Ini menunjukkan kalau kita memiliki EQ atau emotional quotient yang tinggi, mengelola amarah, mengelola rasa kecewa, mengelola rasa bahagia dengan baik, itu semuanya merupakan emotional quotient. Oke, kemudian yang bernilai 4 adalah Delta, memberitahu pihak Kementerian Kominfo dan mengusulkan untuk segera men-take down konten tersebut agar tidak banyak lagi orang yang menonton. Itu lebih bijak, ya. Oke. Berikutnya soal nomor 9. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, apa yang Anda lakukan? Nah, ini tentang apa? Tentang profesionalisme. Oke, jawaban yang tepat adalah fokus pada pekerjaan tersebut, mencari cara penyelesaian tugas yang efektif dan efisien, serta berusaha menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang berat tersebut. Baru yang bernilai 4 adalah fokus pada pekerjaan tersebut dan menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk mengerjakan sedikit demi sedikit. Oke, rekan-rekan. Soal berikutnya, nomor 10. Anda ditugaskan di daerah baru yang memiliki perbedaan budaya dan adat istiadat dari tempat Anda berasal. Apa yang Anda lakukan? Oh, sudah tersedia pilihan jawabannya. Ini kira-kira tentang apa aspeknya? Ya, ini adalah tentang aspek sosial budaya. Ya, jawabannya adalah yang bernilai 5. Saya tidak khawatir karena saya yakin saya tidak butuh banyak waktu untuk dapat membaur dengan lingkungan baru tersebut. Artinya apa? Anda adalah seseorang yang memiliki kecerdasan sosial. Artinya kecerdasan untuk bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Anda berada. Jawaban yang bernilai 4 adalah bagi saya, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru selalu menjadi tantangan yang menarik. Artinya selalu menjadi tantangan. Itu artinya Anda menikmati. Baik rekan-rekan, soal nomor 10 ini adalah soal yang terakhir dari video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari channel Guru Peduli. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya akan saya sajikan tentang soal TWK yang berhasil juga kami kumpulkan dari FR CPNS hari 1 dan 2 ya. Oke, semoga bermanfaat dan doa kami selalu buat rekan-rekan semuanya. Semoga berhasil dalam meraih cita-cita. Thanks for watching. Salam Guru Peduli. Salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.